Thank you for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara semua melalui channel YouTube ini. Ya, topik kita kali ini adalah bukti ketiga Alkitab adalah firman Allah. Saya minta maaf karena beberapa bulan terakhir ini saya tidak mengupload video berkaitan tentang bukti-bukti Alkitab ini, oleh karena beberapa bulan terakhir ini saya dan keluarga dalam keadaan sangat sibuk sekali, sehingga baru kali ini ada waktu untuk membagikan video tentang bukti Alkitab adalah firman Allah ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membahas bukti yang ketiga ini, alangkah baiknya kita melihat atau mereview kembali bukti-bukti yang sudah kita pelajari sebelumnya atau yang saya sudah share sebelumnya. Bukti yang pertama pada saat itu adalah adanya penggenapan nubuat secara akurat. Maksudnya, di dalam perjanjian lama itu berisikan dengan nubuat-nubuat, sedangkan perjanjian baru itu berisikan dengan penggenapan. Jadi, semua yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama telah tergenapi secara akurat di dalam perjanjian baru. Dan bukti yang kedua adalah adanya keharmonisan atau kesatuan dari seluruh isi Alkitab. Seluruh ayat tidak bertentangan satu dengan yang lain. Padahal Bapak Ibu, kalau mau lihat, penulis Alkitab itu ada sekitar 40 orang seperti itu. Kemudian Alkitab itu ditulis pada zaman yang berbeda-beda. Bukan hanya itu, Alkitab itu ditulis oleh orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda-beda juga. Bahkan bahasanya juga berbeda-beda seperti begitu. Latar belakang berbeda-beda. Semua berbeda, ya. Eranya berbeda, tetapi mereka bisa menuliskan hal yang sama. Mereka bisa menuliskan tanpa ada kontradiksi satu dengan yang lain. Mereka hanya menceritakan tentang keselamatan dunia melalui satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Mengapa bisa begitu? Karena penulis Alkitab adalah mereka hanya alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada saya dan kepada saudara. Mereka hanya aktor, tetapi Tuhan adalah sutradaranya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk lebih jelasnya bisa dicek di video-video sebelumnya ya. Nah, apa bukti yang ketiga dari Alkitab itu adalah benar-benar firman Allah? Bukti yang ketiga adalah sebelum manusia menemukan bentuk bumi yang adalah bulat,
Alkitab sudah menyatakannya jauh sebelumnya. Ya. Jadi sebelum ilmuwan-ilmuwan menemukan bahwa bumi itu bukan datar, Alkitab sudah mengetahuinya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat sedikit sejarah singkat pemahaman manusia tentang bentuk bumi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada awalnya manusia itu beranggapan bahwa bumi di mana kita berada saat ini bukan berbentuk bulat, tetapi berbentuk datar. Inilah anggapan awal dari manusia pada zaman itu. Boleh dikatakan anggapan manusia sebelum abad yang ke-15 ya. Manusia baru mengetahui bahwa bumi itu bukan datar, tetapi bulat, yaitu pada abad yang ke-15, tepatnya pada tahun 1492. Manusia baru menemukan bentuk bumi yang adalah bulat pada saat itu. Itu ditemukan oleh Christopher Columbus, di mana pada saat itu Christopher Columbus berlayar menjelajahi samudra raya untuk membuktikan bahwa bumi itu bukan datar, tetapi bumi itu adalah bulat. Sehingga disimpulkan Bapak Ibu bahwa pada saat itu bumi adalah bulat. Dan memang benar adalah bulat. Nah, pertanyaannya adalah, apa hubungannya Columbus yang menemukan bentuk bumi yang bulat pada tahun 1492 atau di abad 15 dengan bukti Alkitab benar-benar firman Allah? Mari kita lihat Bapak Ibu. Kalau Columbus menemukan bentuk bumi yang bulat pada tahun 1492 atau pada abad yang ke-15, tetapi Yesaya telah menemukan atau mengetahui jauh sebelumnya, jauh sebelum Christopher Columbus menemukan bentuk bumi yang bulat itu, yaitu pada abad yang ke-7 dan tepatnya pada tahun 740 sebelum Masehi atau before Christ. Seperti itu. Saya coba menghitung jarak antara mereka adalah yaitu 2232 tahun. Jadi 2232 tahun sebelum Christopher Columbus, Yesaya telah mengetahuinya, dan itu sudah dicatatkan di dalam Alkitab. Hal ini jelas sekali dikatakan di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-22. Di sini dikatakan bahwa Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, secara eksplisit Nabi Yesaya menyampaikan kepada saya dan kepada saudara bahwa bumi bukan datar, tetapi bumi itu berbentuk bulat. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, mari kita lihat sedikit ilustrasi yang video singkat ini saya download dari internet, dan kiranya ini bisa memberikan gambaran
untuk kita sedikit. Nah, Bapak Ibu, kira-kira inilah bentuk bumi yang Yesaya maksudkan di sini, yaitu bulat seperti begitu. Nah, pertanyaannya adalah, dari mana Yesaya yang adalah penulis kitab Yesaya itu sendiri mengetahui bentuk bumi itu bukan datar, tetapi bulat? Padahal pada zaman itu belum ada ilmuwan. Pada zaman itu belum ada teknologi seperti zaman ini itu ya. Dari mana Yesaya mendapatkan informasi yang luar biasa akurat itu? Padahal dulu tidak ada sumber seperti yang kita miliki saat di zaman ini, seperti begitu ya. Jawabannya adalah, sesungguhnya Yesaya hanyalah sebagai aktor. Dia hanya alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan kepada saya dan kepada saudara semua bahwa bumi itu bukan datar, tetapi bumi itu adalah bulat. Tuhan adalah sutradaranya. Tuhan adalah perancang yang sempurna. Dan dialah yang menyampaikan itu kepada Yesaya untuk dicatatkan sebagai satu kebenaran yang kita miliki saat ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak mengherankan lagi bahwa pengetahuan Nabi Yesaya tentang bentuk bumi yang adalah bulat adalah benar-benar bersumber dari Allah. Karena pada saat itu belum ada ilmuwan yang handal, belum ada teknologi secanggih sekarang ini, Bapak Ibu. Dan inilah bukti bahwa Alkitab itu adalah benar-benar firman Allah. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Alkitab adalah firman Allah, benar-benar firman Allah. Karena pada saat itu belum ada ilmuwan, belum ada teknologi yang canggih yang menolong mereka atau Yesaya secara khusus untuk mengetahui kebenaran yang luar biasa ini. Kesimpulan atau aplikasi yang kedua, Alkitab itu tidak mungkin salah. Manusia bisa salah, tetapi Alkitab tidak ada kemungkinan salah. Sama seperti yang dibahas sebelumnya bahwa sebelum abad yang ke-15, manusia beranggapan bahwa bentuk bumi itu bukan bulat, tetapi datar. Tetapi Yesaya jauh sebelumnya sudah menyatakan itu kepada saya dan kepada saudara, bahwa bumi itu bukan datar, tetapi bumi itu adalah bulat. Sehingga tidak mungkin salah Alkitab itu. Alkitab yang kita percaya sebagai firman Allah dan yang telah mendidik kita sampai hari ini melampaui ilmu pengetahuan. Kenapa saya katakan Alkitab melampaui ilmu pengetahuan? Karena sebelum manusia menemukan bentuk bumi yang sesungguhnya, Allah sudah mengetahuinya. Tadi saya katakan bahwa 2000 tahun sekian sebelum manusia atau sebelum ilmuwan
menemukan. Alkitab sudah mengetahui akan hal itu. Yang keempat, Alkitab berbeda sekali dengan kitab-kitab agama lain. Kalau di kitab-kitab agama lain tidak ada yang bisa menjelaskan bentuk bumi sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Yesaya dalam Alkitab ini. Yang keenam, Alkitab berkuasa menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita di dalam kebenaran. Kalau Alkitab boleh menjelaskan ini kepada kita bahwa bumi itu bukan datar tetapi bumi itu bulat, ini salah satu bentuk daripada didikan. Dia mendidik kita di dalam kebenaran. Dia memperbaiki konsep-konsep kita, pemahaman-pemahaman kita. Dia meluruskan pemahaman manusia yang salah. Dan dalam konteks ini, dia meluruskan pemahaman manusia tentang bumi yang berbentuk datar. Dan yang terakhir adalah karena Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia, maka tidak ada jalan lain masuk surga selain iman kepada Yesus Kristus. Luar biasa Bapak Ibu ya. Saya sungguh berdoa bahwa Roh Kudus akan menolong kita untuk semakin jatuh cinta di dalam membaca Alkitab yang adalah firman Allah. Terima kasih. Thank you for watching, and sampai ketemu di pembahasan bukti yang keempat ya, atau di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Harapan Dunia TV HD. The world lose upon me as I struggle alone. They say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've got place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Now I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new. I don't have my
much money, but Lord, I have you, and to me that's all that matters. Though the world cannot see, thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessing on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Praise the Lord.